Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik manis, kembali lagi di channel kami dan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem pendingin pada mesin mobil. Di video sebelumnya kami telah membahas komponen sistem pendingin mesin mobil. Jangan lewatkan video sebelumnya ya. Saat mesin bersuhu 80 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius, mesin akan bekerja dengan baik dan memiliki performa yang baik pula. Untuk itu, kita membutuhkan sistem pendingin. Bila mesin terlalu dingin atau terlalu panas, maka sesuatu akan terjadi pada pembakaran dan power atau tenaga yang dihasilkan akan berkurang. Cairan pendingin selalu standby di dalam water jet dan mampu bersirkulasi saat dibutuhkan. Di dalam sistem pendingin terdapat pompa yang bekerja saat poros engkol mulai berputar. Sehingga cairan pendingin pun akan selalu bersirkulasi saat itu juga. Terdapat dua tahap sirkulasi pada sistem pendingin jika dilihat dari kondisi suhu mesinnya. Pertama, saat mesin masih memiliki suhu di bawah 80 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius. Tentu kalian sudah mengenal sebuah komponen bernama termostat. Termostat adalah sebuah katup yang bekerja berdasarkan pengaruh suhu. Katup termostat terendam oleh cairan pendingin di dalam ruang water jet. Katup ini akan menjaga cairan pendingin hanya bersirkulasi di dalam water jet saja. Cairan pendingin akan mengalir dalam water jet oleh kinerja pompa melewati saluran bypass. Kedua, saat mesin telah mencapai suhu 80 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius atau lebih. Saat suhu cairan pendingin telah mencapai suhu kerja yaitu 80 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius, saat itu pula katup termostat akan terbuka secara perlahan hingga terbuka penuh oleh pengaruh suhu yang semakin naik. Katup ini akan mulai meneruskan aliran cairan pendingin agar bersirkulasi menuju radiator hingga suhu cairan pendingin dapat diinduksikan keluar dan berkurang suhunya melalui radiator. Cairan pendingin ini dapat mengalir dari water jet menuju ke radiator dan kembali lagi ke dalam water jet oleh pengaruh kinerja pompa cairan yang kuat. Saat cairan bersirkulasi dalam radiator, cairan tersebut akan melewati inti radiator dari tangki bagian atas radiator menuju tangki bagian bawah radiator. Panas akan berkurang oleh pengaruh aliran udara yang menerpa sirip-sirip radiator yang terletak di antara inti radiator. Cairan pendingin yang telah melewati inti radiator suhunya akan menurun dan akan kembali ke dalam water jet. Sehingga suhu mesin juga akan berkurang oleh pengaruh suhu cairan pendingin yang telah didinginkan oleh radiator tadi. Salah satu kelemahan sistem pendingin ini adalah volume dan tekanan cairan pendingin yang meningkat saat cairan tersebut mulai memanas. Hal ini dikarenakan cairan pendingin akan memuai sehingga nilai volume cairan pendingin dan tekanannya pun meningkat. Untuk mengontrol cairan tersebut, maka kita membutuhkan mekanisme katup pada tutup radiator dan tabung penyimpanan sementara. Hal ini digunakan untuk menampung cairan yang berlebih dari sistem ini. Cairan pendingin akan meningkat baik volume maupun tekanannya. Dan saat itu terjadi, katup yang berada pada tutup radiator akan terbuka oleh pengaruh tekanan tersebut. Sehingga cairan yang berlebih pada sistem pendingin ini akan tertampung dalam tabung penampung sementara atau biasa kita sebut sebagai reservoir tank. Katup relief atau kita sebut saja katup pressure akan terbuka saat volume dan tekanan cairan pendingin meningkat. Sebaliknya, saat suhu cairan pendingin telah menurun, maka baik volume atau tekanan juga akan menurun, sehingga akan memungkinkan adanya kevakuman di dalam radiator. Saat hal ini terjadi, katup vakum pada tutup radiator akan terbuka
dan memungkinkan cairan pendingin yang berlebih tadi akan kembali menuju radiator dan mengisi ruang kosong dalam radiator. Kalian dapat menemukan nilai tekanan terbukanya kedua katup tersebut pada label yang tertera pada tutup radiator. Umumnya, tekanan tersebut bernilai 0,9 kg per cm persegi hingga 1 kg per cm persegi. Kesimpulan pada video kali ini, sistem pendingin pada mesin mobil mencegah terjadinya overheating dan underheating sehingga kinerja mesin dapat tetap terjaga. Sirkulasi pada sistem pendingin diatur oleh sebuah katup yaitu termostat yang akan bekerja oleh pengaruh suhu, dan pompa pendingin sangat berperan dalam terjadinya sirkulasi aliran cairan pendingin tersebut. Supaya durasi video ini tidak terlalu panjang, kami rasa begitu saja untuk video pembelajaran kali ini. Pada video selanjutnya, kami akan membahas mengenai cara kerja sistem pelumasan. See you next time and bye-bye.